Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Supriyanto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMKN 1 Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual praktek penerapan segitiga restitusi dalam modul 1.4 Budaya Positif. Kali ini, saya akan menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Mari kita lihat kasus yang pertama. Kasus pertama yaitu Roy ketika sedang menyimak pembelajaran di kelas. Roy diganggu oleh Jumar yang kembali dari kamar kecil. Belajar ya, silakan Kita saksikan. Ini dikerjakan adalah awal dengan peristiwa. penuh. Oh ya, silakan Iqbal. Ya. Yuk, silakan. Yuk.
Sudah. Duduk. Kalian duduk. Nanti setelah belajar, kalian menemui saya, Umar sama Roy. Ya. Penyelesaian kasus ini dapat kita lakukan dengan segitiga restitusi. Umar, saya panggil untuk ke ruang guru. Apa yang kamu lakukan tadi terhadap Roy? Tahap awal kita menstabilkan identitas. Membuat tugas, Pak. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja, Pak. Ingin mencadainya saja. Oh, apakah kamu tahu dengan mengusilin Roy, memancing emosinya sehingga membuat dia marah, kamu itu ada dalam masalah? Ya, Pak. Saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian. Kita sama-sama, kita berpikir sama-sama tentang ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia bila kawan terkejut. Kemudian kesal, kita dan bisa marah. memvalidasi tindakan yang salah. Ya, Bapak lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Ya, Pak. Sehingga yang kamu lakukan itu dalam masalah. Ya, Pak. Mari kita bicarakan tentang Berikutnya keyakinan kita kelas menanyakan dan keyakinan sekolah kelas. kita. Apa yang kita percaya, keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sama teman dan saling menghormati sesama teman. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, tetapi dengan mengganggu temanmu yang sedang membuat tugas itu, kamu sudah bersikap tidak menghargai dan bersikap baik dengan temanmu itu. Tidak, Pak. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap usil di kelas? Saya ingin jadi orang baik dan bisa menghargai teman, Pak. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Roy dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Pak. Bagus, tapi sekiranya nanti diulang lagi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Baiklah, sekarang kamu nanti bermaaf-maafan dengan Roy ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Roy. Maaf, Bro. Ya, Tadi ganggu. ya nggak apa-apa, jangan ulang lagi ya. Ya. Pas, Bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumar Ganda. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Supri yang sudah memberikan solusi dan tidak memberikan hukuman kepada saya. Dan saya ingin sekaligus berminta maaf kepada Roy yang sudah saya ganggu. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Supri yang sudah memberikan solusi dan memecahkan masalah saya. Saya akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kejadian yang sama lagi. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu Ferdi berkata kotor saat diganggu Dedi ketika sedang membuat tugas. Mari kita simak. Ini adalah awal terjadinya peristiwa. Dari kasus itu, maka penyelesaian kasus tersebut bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Ferdi, saya panggil ke ruang guru. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, masuk, Ferdi. Silakan duduk. Ya, silakan kamu bercerita, Ferdi. Tadinya saya kesal, Pak. Saya diganggu-ganggu pas belajar, padahal saya sedang sangat serius.
Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor solusinya? Tidak Pak, tadi saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Apakah kamu tahu dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak bagus? Jadi kata-kata kotor itu selain kita sebagai manusia itu tidak suka, kemudian kata-kata kotor itu juga tidak disukai oleh Allah atau Tuhan. Iya Pak. Baik. Jadi kamu itu, saya di sini tidak ingin mengungkit kesalahan kamu. Kamu sudah mengakui kamu itu salah. Ya, sekarang itu Bapak ingin kita sama-sama menyelesaikan. Kita berpikir, tentunya kamu itu memiliki alasan bukan? Ya Pak. Ya, pasti kamu ingin diakui, dihargai karena sedang membuat tugas bukan? Ya Pak. Ya. Baik, jadi sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Kesepakatan yang di kelas kita, apa yang kita percaya, yang mana yang bagi belum tunjukkan tadi. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya Pak. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Nah, kamu mengingat dengan baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan temanmu, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak Pak. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf Pak. Nah, minta maaf itu mudah, tetapi bagaimana nanti ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi Pak. Oke, saya pegang janjimu tadi dan jangan diulangi lagi. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sekarang kamu silakan untuk masuk ke kelas. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansa. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Supri yang telah memecahkan masalah saya yang sudah berkata-kata kotor dan tidak memarahi dan memaafkan saya. Saya sangat berterima kasih atas solusinya. Terima kasih Pak Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih juga buat para siswa saya yang sudah membantu menyelesaikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.